Selamat datang. Hari ini kita akan membedah cetak biru dari agroindustri kelapa sawit modern. Ini bukan lagi sekedar pabrik pengolahan biasa, melainkan sebuah mahakarya rekayasa yang mengintegrasikan kinetika ekstraksi, termodinamika fraksinasi, teknoekonomi, dan rekayasa ekologi. Mari kita mulai inisiasi sistem menuju paradigma manufaktur presisi dan zero waste. Pabrik kelapa sawit ultramodern berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ekosistem termodinamika untuk ekstraksi fluida multifase. Kedua, tata kelola teknoekonomi untuk memaksimalkan oil extraction rate dan menekan asam lemak bebas. Dan ketiga, sirkularitas ekologi untuk memastikan kepatuhan lingkungan global. Ketiganya menyatu membentuk satu paradigma, manufaktur presisi. Semuanya dimulai dari kebun. Terdapat jendela waktu kritis di bawah 24 jam setelah panen. Mengapa? Karena enzim lipase endogen akan aktif seketika dan menghidrolisis minyak menjadi asam lemak bebas, ALB. Target utama kita adalah fraksi 1, 2, dan 3 yang optimal. Untuk mencegah degradasi mutu, kontrol ketat sistem first in, first out di loading ramp adalah sebuah kewajiban mutlak. Memasuki tahap sterilisasi, kita menggunakan dinamika tekanan triple peak dengan uap jenuh bersuhu 140 derajat Celcius. Puncak pertama, untuk membuang udara terjebak. Puncak kedua, melunakkan buah. Dan puncak ketiga, diakhiri dengan rapid blowdown, menciptakan ledakan mikro untuk melepas buah dari janjangnya. Saat ini, industri mulai berevolusi ke arah continuous sterilizer untuk efisiensi mekanis yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah keseimbangan presisi dalam ekstraksi termomekanis. Setelah dipisahkan di thresher, buah dilumatkan di digester bersuhu 90 derajat. Kemudian diekstraksi di twin screw press. Di sini berlaku thermodynamic trade-off. Tekanan hidrolik yang terlalu rendah akan memicu oil loss, sementara terlalu tinggi akan menghancurkan biji inti. Presisi tekanan adalah kuncinya. Minyak yang keluar masih berupa emulsi multifase. Di stasiun klarifikasi, kita menggunakan continuous settling tank. Berdasarkan hukum Stokes dan perbedaan berat jenis pada suhu 90 derajat, minyak murni akan naik ke atas untuk dipurifikasi dan divakum hingga kadar air di bawah 0,15%. Sementara lumpur di bagian bawah akan diekstraksi ulang oleh three-phase decanter untuk meminimalisir kerugian. Lalu, bagaimana dengan inti sawitnya? Setelah cangkang dan inti dipecah oleh Ripple Mill, kita memisahkannya menggunakan metode fraksinasi gravitasi di dalam larutan kalsium karbonat. Inti basah yang lebih ringan akan mengapung, sementara cangkang yang lebih berat akan tenggelam dan dievakuasi untuk dijadikan bahan bakar boiler berkalori tinggi. Dari pabrik hulu, kita beralih ke refinery. CPO dimurnikan secara fisik melalui proses degumming, bleaching, dan deodorization dalam kondisi vakum ekstrim bersuhu tinggi untuk menghilangkan bau dan zat pengotor. Minyak murni tersebut kemudian masuk ke tahap fraksinasi kering, menghasilkan olein cair untuk minyak goreng dan stearin padat untuk bahan baku margarin. Penyimpanan CPO bukan sekedar menampung, melainkan memproteksi kualitas. Tangki didesain dengan steam heating coil untuk menjaga suhu konstan 45 hingga 55 derajat guna mencegah penumpukan ALB. Kita juga menginjeksi gas nitrogen atau nitrogen blanketing untuk mendesak oksigen keluar, menetralisir resiko oksidasi sebelum minyak dikirim melalui pengukuran mass flow meter yang akurat. Dalam manufaktur presisi, kehilangan atau losses harus ditekan hingga di bawah 1,5% terhadap tandan buah segar. Kami memetakan zona kritis, tandan kosong, ampas pres, biji hancur, dan pome. Dengan mengetahui akar masalah, seperti tekanan hidrolik yang turun atau emulsi tak pecah, kami dapat melakukan mitigasi kalibrasi mesin secara instan di lapangan. Keberlanjutan industri juga dinilai dari profitabilitas. Harga tandan buah segar dihitung menggunakan formula K-index yang adil bagi petani mitra. Jika kita melihat struktur harga pokok penjualan atau HPP,
lebih dari 80% adalah biaya variabel bahan baku. Oleh karena itu, utilisasi kapasitas tonnase pabrik yang maksimal adalah satu-satunya cara menekan biaya tetap operasional. Industri modern tidak mewariskan polusi. Kami menerapkan sirkularitas zero waste. Limbah cair atau POME yang kaya karbon diolah di kolam tertutup untuk ditangkap gas metananya, yang kemudian dikonversi menjadi tenaga listrik. Sementara limbah padat seperti tandan kosong dan abu boiler dikembalikan ke lahan gambut sebagai mulsa organik dan substitusi pupuk kalium. Operasional yang masif ini dipagari oleh kepatuhan ekologi global. Kami mematuhi ISPO sebagai syarat mutlak legalitas nasional dan RSPO untuk penetrasi pasar Eropa yang menjamin zero burning policy dan pelarangan deforestasi. Fondasi pabrik ini juga diperkuat oleh sistem integritas internasional ISO 9001, 22000, dan 45001 demi keselamatan kerja mutlak. Mari kita lihat keajaiban kesetimbangan masanya. Dari 100% tandan buah segar yang masuk, 27% menjadi value stream, minyak dan kernel. 53% menjadi limbah sirkular untuk kebun. Dan yang luar biasa, 20% sisanya berupa serat dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar biomas. Pembakaran ini menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin, mensuplai 100% listrik dan panas proses pabrik. Ini adalah ekosistem mandiri absolut. Sebagai penutup, kita kini berada di ambang batas baru, era Smart Palm Oil Mill. Integrasi kecerdasan buatan, AI, akan memungkinkan analitik panen prediktif dan kontrol stasiun mesin yang adaptif secara real-time. Integrasi termodinamika dan ekologi ini mengokohkan posisi industri kelapa sawit sebagai infrastruktur penyangga ketahanan pangan dan energi dunia yang beroperasi secara efisien, etis, dan sirkular. Terima kasih.